Pemirsa, pada kunjungan para penyuluh pertanian Kabupaten Blitar di P4S Hidayah Bali, selain diberi wawasan tentang pertanian organik, mereka juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan seputar teknik pertanian organik tersebut. Pertanyaan dari para penyuluh pertanian Kabupaten Blitar ditanggapi langsung oleh Ketua P4S Hidayah Bali, Hadiman Marzuki. Tentang P4S-nya, jadi mohon maaf sebelumnya. Tadi kami sempat berkenalan dengan owner Pak dari P4S ini. Kira-kira hubungan yang seperti apa Pak antara owner dengan P4S ini? Apakah owner itu sebagai penyandang dana dari P4S ini atau seperti apa? Sehingga P4S ini bisa berjalan bagus seperti ini, karena yang menjadi kendala di tempat kami Pak, rata-rata bahwa P4S itu kendalanya berhubungan dengan, mohon maaf sekali lagi, dana Pak. Apakah owner itu sebagai penyandang dana di tempat di P4S ini? Asal-usul berapa orang yang menanam padi organik, nah, itu. Yang kedua, bagaimana motivasinya untuk petani yang lain mau beralih ke organik. Terus untuk berapa lama untuk membuka pasar tersebut. Yang keempat, apakah sudah dalam menjual produknya itu berdasarkan sertifikat. Di sana ada swadaya. Itu kalau mendirikan P4S harus punya modal sendiri, swadaya. Belum, ini pun 4S rata-rata kadang-kadang kita tidak dikenal, P4S itu tidak dikenal. Jangankan oleh masyarakat umum, dari dinas-dinas pun kadang-kadang tidak mengenal. Itu kendala kita di Indonesia Pak. Kebetulan kami beberapa kali menjadi narasumber di bidang P4S. Dari Aceh sampai ke sini, itu kendalanya demikian. Itu yang pertama. Artinya owner yang memiliki P4S kayak di sini Pak Nyomal Sude ya harus punya modal. Punya modal untuk mendirikan P4S. Syarat minimal sebagai mendirikan P4S, yang pertama, kita memang pelaku utama dari kegiatan pertanian. Yang kedua, mempunyai komoditi unggulan, walaupun satu, tidak harus banyak. Yang ketiga, ada tempat belajar. Tempat belajar tidak harus gedung dan lain sebagainya, walaupun saung-saung atau gubuk-gubuk kecil di di lingkungan gininya, itu syarat minimalnya. Itu akan menjadi P4S pemula. Ya, kita kebetulan di sini P4S-nya kelas utama. Nah, kalau yang di Pak Mahfud, yang di Guru Limapan itu udah utama juga. Terus Cemara Sari yang di Blitar Pak Imam itu udah utama. Kita banyak punya di Indonesia, udah hampir 1.200 P4S. Kebetulan beberapa kali kita di sini dijadikan narasumber. Nah, di sini ada swadaya. Nah, terus peran pemerintah bagaimana? Peran pemerintah itu membina kita, memfasilitasi kita, minimal meningkatkan kemampuan kita, SDM kita, untuk sebagai satu lembaga peningkatan SDM pertanian, minimal misalnya sebagai pembelajaran metodologi, cara mengajar, kepemimpinan, kewirausahaan, minimal 7 yang diikuti oleh pengelola P4S, 7 diklat. Itu nanti udah meningkat dari sisi SDM-nya. Terus yang dibina pertama yang mana? Adanya mencari yang diajari siapa? Minimal petani-petani yang ada di lingkungannya. Itu standar minimalnya, petani lingkungannya.
Kalau dia bisa terus meningkatkan kelompok tani, meningkatkan tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional. Karena beberapa P4S di Indonesia juga ada yang sebagai tenaga-tenaga profesional tingkat internasional, misalnya sampai beberapa ke timur ke Afrika dan sebagainya, itu ada yang dikirim. Itu minimal P4S-nya. Artinya biaya itu jawabannya harus kita yang mengeluarkan dulu. Kunjungan studi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar di P4S Hidayah Bali dirasa sangat penting, utamanya bagi peningkatan pengetahuan para penyuluh pertanian dalam hal pola tanam, khususnya pertanian organik. Gini Mas, untuk pola tanam ini selain kita menggunakan teknologi organik itu memang harus kita kuasai juga. Pola tanam itu sangat penting juga. Pola tanam itu macam-macam, ada yang jajar legowo dan sebagainya. Kita juga menggunakan pola tanam yang menyesuaikan dengan musim, juga bisa seperti itu. Ini perlu dikaji atau perlu dilakukan karena dengan pola tanam inilah kita nanti akan bisa mencukupi atau mensiasati kebutuhan dari pasar itu, atau kebutuhan pasar itu bagaimana, kriterianya bagaimana, waktunya kapan, itu nanti bisa disiasati dengan pola tanam ini nanti. Itu mungkin yang untuk pola tanam ya. Sistem pertanian organik dipilih karena dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa merusak lingkungan. Lahan yang digunakan pun akan membaik kualitasnya karena tidak adanya unsur yang rusak akibat efek bahan kimia. Padi organik di sini seperti disampaikan oleh Bapak Karyase tadi, itu kita menggunakan sistem yang keberhasilannya cepat sekali, adalah melalui lembaga Subak itu sendiri. Subak itu apa Pak? Subak itu adalah kelompok atau lembaga pertanian yang ada di Bali, organisasi pertanian yang mengurus daripada pertanian di Bali dalam arti luas. Nah, itu dengan sistem, dengan lembaga ini kita bisa melakukan budidaya pertanian organik, khususnya padi dan lain sebagainya lebih cepat, sehingga itu ada SOP-nya, secara operasi prosedurnya kita bisa lebih cepat karena udah terorganisir melalui lembaga ini. Yang dikelola Balai sendiri ada berapa hektar ini Pak? Kalau berbicara masalah, kalau balai kita sendiri itu hanya 2 hektar. 2 hektar. Sesuai dengan standar minimal pendirian balai. balai. Cuman binaan kita sini hampir ada totalnya itu 125 hektar. Terdiri dari horti? Yang khusus di horti aja. Horti aja. Kalau yang tanaman padi organik? Padi organik itu sekitar berapa? Berapa hektar? 25 hektar. 25 hektar. Usai mengikuti sesi materi dari pengelola P4S Hidayah Bali, selanjutnya para penyuluh pertanian Kabupaten Blitar ini diajak untuk melihat langsung lahan pertanian organik yang ada di P4S, baik lahan pertanian padi organik maupun untuk tanaman hortikultura. Selama peninjauan sistem pertanian organik berlangsung, seluruh penyuluh pertanian ini tampak begitu antusias dan berharap akan menyalurkan wawasan yang telah mereka dapat kepada para petani di Kabupaten Blitar.
disampaikan oleh P4S Hidayah ini adalah materi pertanian organik, khususnya yang pertama padi organik dan yang kedua hortikultura, khususnya sayuran organik. Ini rencana di Kabupaten Blitar nanti setelah pulang dari sini apa Pak follow-up-nya Pak? Baik, rencana kami setelah kita mendapatkan ilmu dari Pulau Bali ini, khususnya kalau hari ini di P4S Hidayah Bali ini akan kita getok tularkan atau kita sebarkan kepada kelompok tani Gapoktan maupun yang lainnya, lembaga pertanian yang bergelut atau di organik. Mungkin di padi organik dan sayuran organik sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Blitar yang bisa untuk padi organik dan sayuran organik. Jadi harapan kami nanti bersama-sama kita berusaha untuk mengembangkan di Kabupaten Blitar apa-apa yang kita dapat di sini. Sebab secara potensial bahwa nampaknya hampir sama tentang pengembangan tanaman seperti ini yang itu sangat mungkin sekali dikembangkan di Kabupaten Blitar. Kami kira itu dan harapan kami akan kita kembangkan juga di masyarakat secara luas. Kita ajak untuk berbudidaya tentang tanaman pangan dan horti organik ini, sehingga nanti betul-betul ini merupakan satu kawasan tanaman dan horti organik yang sebetulnya sudah ada juga, tapi nampaknya di Kabupaten Blitar memang masih perlu penanganan dan sentuhan-sentuhan secara teknis, dan harapan kami apa-apa yang dari sini nanti coba kita sampaikan, kita kembangkan, kita terapkan di Kabupaten Blitar. Pemirsa, demikian tadi kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bersama puluhan PPL, baik di Institut Pengembangan Sumber Daya Alam maupun di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Hidayah Bali. Semoga kegiatan tersebut dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi penyuluh pertanian Kabupaten Blitar yang nantinya akan disalurkan kepada para petani di Kabupaten Blitar. Saya Nisa Azara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenal